أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita semuanya, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang menghadirkan kita ke tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat yang mulia ini dijadikan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang harus senantiasa kita perhatikan, yang harus kita kenali dengan baik, yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelajari, dan kita pahami dengan baik. Hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa merubah kondisi jiwa seseorang dan juga jiwa itu sendiri. Karena jiwa ataupun nafs memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita semuanya. Bahagia dan menderitanya seseorang itu tergantung kepada jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh sangat beruntung, sangat bahagia orang-orang yang senantiasa memperbaiki, membersihkan jiwanya. Dan sungguh sangat merugi, sangat menderita orang-orang yang senantiasa mengotorinya. Baik buruknya akhlak seseorang itu juga tergantung kepada jiwanya. Rasulullah, sehat dan sakitnya seorang pula tergantung kepada jiwa seseorang itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbu." Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula keseluruhannya. Namun seandainya segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula keseluruhannya. Itulah yang disebut dengan qalbu, jiwa ataupun hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa nasib seseorang itu juga tergantung kepada kondisi jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 13 ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi, nasib apa-apa yang ada diri sebuah kaum, sebuah individu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga ia mau merubah apa yang ada dalam dirinya, dalam nafsnya, dalam jiwanya. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'amahu an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah kenikmatan seseorang. Allah tidak akan merubah kenikmatan seseorang sehingga ia merubah apa yang ada dalam jiwanya, dalam nafsnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hal ibadah. Tidaklah diterima ibadah seseorang, amal ibadah seseorang, dan itu bergantung kepada jiwanya. Ada apa dengan jiwa ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa tempatnya niat, jiwa tempatnya keimanan ataupun ketakwaan. Jiwa disitulah bersemayamnya nafsu ataupun keinginan. Dan jiwa disitulah terletak yang namanya perasaan ataupun emosional. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwa jiwa seseorang ini akan dipengaruhi oleh 3 potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, "A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Demi Allah, bahwa Allah telah melahirkan kamu sekalian, Allah telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kita tidak mengetahui apapun. Pada saat Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 3 potensi ini sebagai sarana untuk kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kehidupan kita ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah PPH yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika PPH ini tidak bisa digunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini akan diminta LVJ-nya, akan diminta laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah setiap kenikmatan Allah ini, pendengaran, penglihatan, hati nurani ini, sebagai sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk belajar, menerima ilmu, mendapatkan ilmu, informasi, berita atau apapun dalam rangka dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua ini sebagai sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan PPH ini kita bisa belajar, mendapatkan ilmu? Dan ilmu yang baik adalah al-ilmu sabilu khasyatillah. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Dan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu, para ulama. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, dan semua yang kita rasakan ini harus jadikan sebagai ilmu. Ini harus jadikan sebagai sarana untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya Allah pun menegaskan sedikit sekali orang yang bersyukur terhadap PPH ini. Di dalam surat As-Sajdah surat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia mencempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 78, wa huwal ladzi ansa'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Allah ulang kembali ayatnya di dalam surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang telah menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran,
penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun. Namun sedikit sekali orang yang bersyukur terhadapnya. Di satu sisi ini adalah dijadikan sebagai sarana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu 3 ayat yang lain banyak sekali yang tidak bersyukur terhadap potensi yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati nurani? Ini juga harus menjadi sebuah renungan bagi kita semuanya. Dan kenapa justru pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ini terbalik? Yang pada saat kita lahir yang didahulukan adalah PPH, pendengaran, penglihatan, hati nurani. Namun pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi HPP. Hati yang pertama diperhatikan, kemudian penglihatan, baru pendengaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mempengaruhi PPH ini atau jiwa ini, karena salah satunya adalah lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladun ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, bersih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, yang dimaksud dengan fa abawahu ini adalah biyah, lingkungan. Lingkungan inilah yang akan mempengaruhi jiwa seseorang. Apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, itulah yang akan mempengaruhi jiwa seseorang. Dan lingkungan yang terdekat adalah keluarganya, orang tuanya, lingkungan sekitarnya. Inilah yang akan mempengaruhi kondisi seseorang. Kemudian yang kedua, yang akan mempengaruhi juga adalah karena kondisi nafsu kita. Karena nafsu ini akan cenderung untuk berbuat keburukan. Dan nafsu inilah yang akan dijadikan sebagai godaan setan, kendaraan bagi setan untuk menggelincirkan manusia, untuk membuat manusia terhina, untuk menjatuhkan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 52, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sebuah keinginan, maka setan pun akan memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu." Artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sebuah keinginan. Karena keinginan akan dijadikan kendaraan bagi setan untuk menjerumuskan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keinginan itu kalau seorang hamba ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah senantiasa ikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghilangkan apa yang dimasuki godaan setan itu, dan Allah akan menguatkannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ulan.
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu apapun yang tidak mengetahui ilmunya. Janganlah kita melakukan sebuah ucapan, sebuah perbuatan yang kita sendiri tidak mengetahui ilmunya, tidak berdasarkan dengan ilmunya. Karena sesungguhnya semua akan diminta pertanggungjawabkan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, semua ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedengar-dengarnya, jangan selihat-lihatnya, dan jangan serasa-rasanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insa. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi api neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan penglihatan, 2 mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan 2 telinga, namun telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sama saja dengan binatang. Mereka juga sama punya PPH ini. Namun mereka tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak bisa mempertanggungjawabkan ini semuanya, bahkan lebih rendah dibandingkan hewan binatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memelihara kita semua, agar PPH yang telah Allah berikan ini dijaga dengan baik, digunakan dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat, ya qadiyah hajab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdin nasi wal jin jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyahum sarra masaibi dunya wa din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wah anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar.